Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian untuk mengendalikan motor secara start delta, baik dilakukan secara otomatis maupun dilakukan secara manual. Sebelum kita ke rangkaiannya, kita harus tahu dulu perbedaan dari rangkaian start dan rangkaian delta. Bisa kita lihat untuk rangkaian motor menggunakan start seperti ini, kemudian untuk rangkaian deltanya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke rangkaiannya. Sebenarnya cara kerja dari rangkaian start delta ini cukup mudah untuk dipahami. Jadi kontak utama pada kontaktor 1 dan kontaktor 2 dihubungkan secara delta. Seperti ini. Oke. Kemudian kontaktor 1 dengan kontaktor 3 ini dihubungkan secara star atau secara bintang. Oke, dari sini cukup jelas. Oke, jadi cara kerja dari rangkaian ini secara sederhana, ketika tombol on 1 ini ditekan, maka yang aktif itu kontaktor 1 dan kontaktor 3, sehingga rangkaian yang terhubung ke motor adalah rangkaian star atau rangkaian bintang. Kemudian ketika tombol on 2 ini ditekan, maka yang terhubung adalah kontaktor 1 dan kontaktor 2, sehingga rangkaian yang terhubung adalah rangkaian delta atau rangkaian segitiga. Oke, untuk pemahaman yang lebih detail, kita bisa coba rangkaiannya. Jadi ketika tombol on 1 ini ditekan, maka arus akan mengalir ke coil 3 atau coil kontaktor 3. Ketika coil kontaktor 3 ini aktif, maka semua kontak NO pada kontaktor 3 akan terhubung dan sebaliknya, semua kontak NC akan terputus. Jadi bisa kita lihat kontak bantu K3 ini atau kontaktor 3 berfungsi sebagai pengunci rangkaian, sehingga coil K1 bisa aktif. Karena K1 dan K3 aktif, maka rangkaian yang terhubung ke motor adalah rangkaian star atau rangkaian bintang. Seperti kita lihat. Oke. Kemudian ketika tombol on 2 ini ditekan seperti ini, maka arus akan mengalir ke coil K1 atau coil kontaktor 1. Ketika coil K1 ini teraliri oleh listrik, maka semua kontak NO pada kontaktor 1 akan terhubung dan sebaliknya, semua kontak NC pada kontaktor 1 akan terputus. Seperti kita lihat, kontak bantu K1 ini berfungsi sebagai pengunci rangkaian, sehingga arus bisa mengalir ke K2 atau coil kontaktor 2. Karena kontaktor 1 dan kontaktor 2 aktif, maka rangkaian yang terhubung ke motor adalah rangkaian delta atau rangkaian segitiga. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian start delta secara otomatis. Pada rangkaian start delta secara otomatis, maka tombol push button tadi digantikan oleh timer atau TDR. Di sini saya menggunakan TDR on delay, di mana ketika TDR ini aktif, maka akan mulai menghitung mundur. Oke. Jadi cara kerja dari rangkaian start delta ini secara otomatis, ketika tombol start ini ditekan, maka coil K1 dan timer akan aktif karena arus mengalir ke sini. Kemudian rangkaian yang terhubung adalah rangkaian start. Kita coba. Oke, bisa kita lihat. Timer akan mulai menghitung mundur sampai angka 0. Kemudian ketika timer sudah mulai angka 0, maka rangkaian yang terhubung adalah rangkaian delta atau rangkaian bintang. Oke. Kemudian tujuan dari rangkaian start delta ini adalah untuk mengurangi lonjakan arus ketika motor baru dinyalakan. Jadi waktu motor itu baru dinyalakan, maka rangkaian yang terhubung ke motor itu rangkaian start terlebih dahulu. Ketika kecepatan motor sudah mencapai 80%, maka rangkaian akan diganti menjadi delta, sehingga torsi tetap terjaga dan motor bisa lebih cepat.
Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.